Pokoknya cuan terus yuk. Tera Classic, Luna Classic dua-duanya edan. Kenapa kok edan? Karena naik berkali-kali lipat dalam waktu yang amat sangat singkat. Di sini saya akan membahas dari sisi teknikal. Sekali lagi, ada nggak yang hal unik yang mungkin tergambar secara teknikalnya? Dan tapi saya akan menyampaikan pandangan saya dulu di awal video ya soal ini. Jadi saya ngasih pandangan ini hanya berdasarkan untuk trading aja atau scalping cepat, bukan sebagai investasi. Jadi kalau masalah investasi nanti akan saya sampaikan pandangan saya ya. Murni hanya untuk trading dan scalping, bukan investasi. Investasi coret ya. Kita akan langsung aja masuk aja. Uniknya di mana dan mengapa kok ini tidak untuk investasi? Langsung aja. Oke, kalau kita lihat gambarannya di market cap Tera Classic naiknya kurang lebih 9 kali lipat dibanding harga 3 hari yang lalu ya. Ini gambarnya di CoinMarketCap. Dan kalau kita masuk ke news, ada satu news yang menarik sih menurut saya tulisannya ya dari Cointelegraph di sini, bahwa ternyata menurut info dari artikel ini adalah jadi lebih dari ini yang di biru-biru ini, lebih dari 45% volume trading di USTC dan LUNC Luna Classic itu ternyata berasal dari KuCoin. Teman-teman juga semua pasti tahu KuCoin ya. KuCoin dan yang digawangi oleh Neo Global Capital yang sebetulnya intinya nih nyenggol-nyenggol juga masalah Babel Finance dan Coinflex. Yang dua-duanya sedang bermasalah likuiditasnya ya karena penurunan harga aset kripto. Nah, di sini pendapat saya setelah lihat artikel ini, mungkin aja ada sesuatu maksudnya karena yang menggerakkan sebagian besar dari mereka yang bermasalah barangkali butuh dana atau apapun, saya nggak tahu. Cuman kalau data ini benar, ini kenaikan ini gawat darurat ya. Kenaikannya sekali lagi, dan ini salah satu alasan kenapa kok bukan untuk investasi ya, toh banyak pilihan koin lain yang jauh lebih bagus ya. Karena apa? Ya udah ditinggalin, yang klasik-klasik ini kan udah ditinggalin. Fokusnya sekarang Do Kwon sudah punya Luna 2.0 ya, 2. Tapi ini yang kembali lagi bukan investasi, dan teman-teman untuk konten ini murni saya ulas untuk trading, scalping, cepet-cepetan aja ya. Ini dasarnya artikelnya, saya setuju dengan artikel ini. Mengapa kok hati-hati gitu aja deh, hati-hati tentang kenaikannya LUNC dan USTC. Dan yang berikutnya, di artikel berikutnya kata-kata ini yang saya ambil. Kita kan udah lihat di Luna kemarin ya, waktu namanya Luna naik sampai $120 dan endingnya seperti apa ya. Ini pengingat aja di artikel ini, kata-kata ini pengingat ini ya, janganlah buat investasi. Tapi kalau cepet-cepetan, trading cepet-cepetan, monggo, resiko ditanggung penumpang ya untuk 2 poin ini. Dan berita positif lainnya ya memang karena Luna Classic dipakai kerjasama sama Metaverse ya, Starship, dipakai untuk payment. Intinya itu, ini sedikit berita positifnya. Oke, beritanya segitu aja. Kita langsung masuk ke pembahasan mengenai analisa atau hal unik apa sih yang tergambar di chartnya USTC maupun Luna Classic di sini. Di bagian atas ini Luna Classic, yang di bagian bawahnya adalah Tera Classic USTC. Ya, ini posisinya kenapa kok saya bagi dua gini, saya akan mengulas secara singkat aja. Kalau teman-teman lihat di sini mirip ya pergerakannya, tidak sama persis tapi mirip ya. Di sini teman-teman lihat alurnya, kalau saya gambar seperti ini, gini ya. Teman-teman akan lihat di sini alurnya ya. Gini sama persis ya. Terus naik gini. Nah, teman-teman akan lihat di sini gambarannya kurang lebih mirip, beda-beda tipis, mirip ya. Tapi poinnya adalah bukan di situnya, lebih ke detailnya. Teman-teman akan lihat di sini, sekali lagi ini
analisa praktis saja, membandingkan dari segi persentase kenaikan harga. Teman-teman kalau lihat di sini yang di USD, saya bahas USDC dulu karena kenaikannya signifikan ya. Ini upper shadow yang tertingginya di sini, saya tandain seperti ini, dan harganya saat ini sudah di atas upper shadow tertingginya sebelumnya ya. Ini mantul di sini, ini ada pantulan masih bertahan di atas, dan kalau kita lihat, saya geser biasa. Kalau kita lihat di bagian atas ini upper shadow-nya itu di sini. Nah, saya membandingin dari dua ini dulu. Dari segi perbatasan atas upper shadow-nya terdapat dua hal yang signifikan. USDC sudah sampai di atas upper shadow. Tapi di Luna Classic ini, LUNC, saya ngomong Luna Classic aja biar gampang, bahkan belum sampai ke situ. Sekarang kalau kita bahas dua pergerakan dua koin ini, dua token ini, koin intinya sama dari segi skala harga, seharusnya akankah Luna Classic ini ngejar ke atas di area kisaran 0,03 kali 18 sampai dengan 0,03 kali 19, yang artinya sekitar 25 sampai dengan 30% dari harga yang sekarang ya. Akankah sampai ke situ? Kalau kita hanya membandingkan dari dua ini ya, karena kan harusnya pergerakannya mirip tuh ya, seperti itu dari perbandingan harganya. Kalau kita lihat lagi secara detail di bagian sini dan di sini, teman-teman akan melihat bedanya. Setelah mirip-mirip di belakang, di sini kelihatan banget USDC-nya tonggaknya lebih tinggi, pergerakannya di sini seperti terhambat. Nah, skenario di sini saya cuma ngelihat ya sekali lagi, apakah di USDC ini mulai pergerakan harganya mulai stabil dan ini bergerak naik ke atas. Apakah begitu? Kalau mau menyamaratakan pergerakannya sama-sama ya, itu gambarannya dari perbandingan harganya. Masih berani nggak teman-teman ambil Luna Classic dari sisi trader dan scalping ya, bukan dari investasi. Itu poinnya yang saya lihat menarik di sini. Apakah perbedaan ini besok-besok akan terjadi seperti ini? USDC-nya datar-datar aja, cenderung turun dikit. Luna Classic-nya ke atas ya. Kita nanti akan bahas ke atasnya itu nanti ada batas-batasnya di harga berapa. Kalau kita pakai tolak ukur ini titik tertingginya USDC-nya di 0,066 upper shadow sebelumnya. Dan harga tertingginya sempat nyentuh ke 0,1 alias sekitar 50% di atas upper shadow-nya. Sementara ini di sini bahkan belum nyentuh upper shadow-nya. Upper shadow-nya itu di 0,03 kali 18. Sementara dia tertingginya baru di belum sampai 16, bahkan 0,03 kali 158. Nah, kalau kita pakai tolak ukur yang sini, seharusnya kalau pakai teori yang sama, harganya ngejarnya juga 50% di atas shadow-nya yang ini, alias berarti di kisaran 0,00027 alias hampir 100% dari harga sekarang, 90%-an dari harga sekarang ya. Itu yang menarik yang saya kejar. Dan kasarannya kalau misalnya nih skenarionya ya, kalau misalnya naik, itu kita lihat chartnya gimana. Di sini saya pakai chartnya Luna USD. Jadi chart Luna yang lama nyambung ya kalau kita scroll. Nah ini masih ada historisnya. Jadi biar kelihatan nih. Maksudnya chartnya lengkap, nggak seperti yang Luna Classic ini ya. Ini cuma sampai segini aja. Pendek karena memang ini launching baru ya. Ini rilis baru. Saya pakai yang chartnya lama Luna biar kelihatan batas-batasnya. Nah, di sini kalau kita pakai Fibonacci supaya jelas, saya ambil patokan di target harga tadi ya, kisaran 0,02, sekitar pokoknya 90% dari harga sekarang. Saya tarik Fibonacci, maka keluarnya seperti ini untuk batasan harganya dengan target maksimalnya di 90% dari harga sekarang. Teman-teman akan lihat
resisten-resistennya di mana aja di bagian sini ya. Ini sementara sudah sampai di garis 0,5-nya dari Fibonacci yang saya tarik di area sekitaran 0,0-nya 3 kali 16. Saya nggak akan sebut ulang nolnya ya biar nggak ribet. Di sini pokoknya sampai di garis 0,5 Fibonacci 16 tadi. Terus atasnya resisten berikutnya ada di area di sini. 0,0-nya 3 kali, sorry nggak saya sebut, jadi 8187. Terus atasnya lagi ada di 226 dan yang tertingginya tadi ya kisaran 2728, 90% dari sekarang. Itu adalah resistennya menurut saya. Apakah ini terjadi kalau naik? Kalau misalnya turun bagaimana? Ya turun ini tinggal lihat dari supportnya Fibonacci yang ada. Turun berarti kalau di bawah harga sekarang supportnya ada di area harganya 133 dan bawahnya lagi 99 dan terbawahnya lagi hilang nolnya nambah di 45. Itu gambaran singkatnya untuk Luna Classic dan pandangan saya analisa teknikal tipis-tipisnya secara simpelnya aja melihat sekali lagi bukan dari tarik-tarik garis apa, membandingkan antara harga Luna Classic dan Terra Classic. Sesimpel itu aja. Ringan aja konten hari ini karena saya membahasnya dari segi keunikan ini tadi yang saya temukan perbandingannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancuk.